dicabut ruhnya oleh Allah SWT sampai yustaufa rizquh, atau akan disempurnakan rezekinya. Jadi antum tidak akan meninggal, kita semua tidak akan meninggal sampai sepotong roti atau seteguk air yang harusnya sudah Allah takdirkan sebagai rezeki sampai ke kita. Pernah lihat nggak ada orang semasa hidupnya miskin nih, di akhir hidup tiba-tiba dapat warisan jadi orang kaya. Setelah itu dia meninggal dunia. Ya memang harus sampai ke dia itu. Jadi memang rezeki itu sudah dicatat. Kita tidak perlu khawatir tentang masalah rezeki. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki seekor burung yang keluar pagi hari dalam kondisi lapar, dia balik sore hari dalam kondisi kenyang. Sederhana. Bukan cuma kita. Semua makhluknya Allah ini Allah berikan rezeki setiap hari. Wa min dabbatin illa 'alallahi rizquha, kata Allah. Tidak ada hewan melata di muka bumi kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Pada Allah semua rezekinya. Jadi enggak usah khawatir soal itu. Nanti kalau saya meninggal bagaimana anak saya? Itu bukan urusan kita lagi. Pemilik anak itu adalah Allah. Bukan kita. Ya. Kita ini hanya status. Saya dan teman-teman laki-laki sini kita cuma diamanahkan sperma oleh Allah yang kita tuangkan di rahim istri. Maka kita berstatus ayah nanti kalau lahir anak. Sang ibu, sang istri ini punya sel telur yang nanti jadi kantong buat bayinya dan dia mengandung. Akhirnya dia dapat status ibu. Kita bukan pemilik. Kita nggak akan pernah bisa menentukan alisnya anak kita, mata dia, jenis kelamin dia, rambut dia, nggak bisa. Lahir laki-laki ya terima, lahir perempuan ya terima. Sehat diterima, cacat diterima. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus lebih kembali kepada masalah tauhid ini, pengesaan kepada Allah SWT. Jangan khawatir soal rezeki. Jangan pernah pikirkan soal rezeki. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah pernah ditanya, apa kekayaan yang paling besar yang Anda miliki? Kata beliau, 2. Dan saya dengan ini sangat kaya. Yang pertama, keyakinan saya tentang Tuhan saya ada. Dan yang kedua, saya tidak perlu memikirkan apa yang sudah jadi milik orang lain. Artinya akan sampai kepada saya kalau rezeki saya. Penanya mengatakan, apakah Anda tidak khawatir miskin? Kata dia, bagaimana saya khawatir miskin sementara penjamin saya Tuhan alam semesta? Ini harus punya keyakinan seperti itu. Tugas kita adalah ikhtiar. Kalau betul seperti yang penanya katakan, suaminya lebih dulu meninggal dari dia. Dan ternyata anak-anaknya masih kecil. Dia tidak punya kerjaan. Maka Allah sebagai sponsor dia. Allah yang akan menaungi dia. Tidak perlu khawatir. Tugas dia apa? Ikhtiar. Nanti di masa itu Allah akan bukakan jalannya itu. Mungkin ada yang mengajak dia untuk berusaha. Mungkin ada keluarganya yang mensponsori dia, memberikan nafkah misalnya. Ada yang memberikan beasiswa anak-anaknya misalnya. Itu akan ada masa itu. Ya. Kalau masalah yang kedua tadi, walaupun ini kita bagi tadi jadi 4 jawaban ya. Tapi yang 2 terakhir tadi yang saya bilang, itu adalah masalah ketemu dengan suami di surga. Pernah satu kali Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW. Karena Ummu Salamah janda. Dan beliau punya anak Salamah, Umar. Umar itu dibawa kepada namanya Umar bin Abi Salamah.